Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afridania Aklima dengan NIM 2310103. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan simulasi algoritma backpropagation. Langsung saja. Di sini yang pertama, apa itu algoritma backpropagation, di mana algoritma backpropagation ini adalah singkatan dari backward propagation of error atau penyebaran balik kesalahan. Adalah metode pembelajaran yang paling populer digunakan dalam jaringan saraf tiruan atau JST. Cara kerjanya meniru cara kerja pada otak manusia, yaitu belajar dari kesalahan. Kemudian prinsip utamanya adalah yang pertama memberikan data masukan ke jaringan, kemudian membandingkan hasil yang didapat dengan hasil yang seharusnya. Kemudian jika ada kesalahan, algoritma akan menghitung seberapa besar kesalahan tersebut lalu menyebarkannya kembali ke belakang atau arah masukan untuk memperbaiki nilai yang ada. Kemudian yang keempat, ada proses ini diulang terus sampai kesalahan sangat kecil dan hasilnya tepat. Kemudian untuk data yang digunakan di sini ada parameter awal, di mana parameter awal ini terdiri dari laju pembelajaran atau learning rate, kemudian ada arsitektur jaringan dan fungsi aktivasi, di mana learning rate itu ditandai dengan alpha, yaitu bernilai 0,1, kemudian arsitektur jaringan itu 2 input, 1 output tanpa lapisan tersembunyi. Kemudian ada fungsi aktivasi di mana linear atau berdasarkan pola perhitungan pada data, di mana di sini sudah tertera juga data latihan di mana menggunakan logika N. Nah, inisialisasi nilai awalnya itu bias ditandai dengan B, kemudian bobot 1 itu W1, kemudian bobot 2 itu W2, di mana bobot 1 itu bernilai 3, bobot 2-nya bernilai 2. Di sini teman-teman bisa lihat ada X1, data X1, X2, dan Y. Di mana X1 itu 1, 1, 0, 0, kemudian X2-nya 1, 0, 1, 0, kemudian Y-nya itu 1, 0, 0, 0. Kemudian untuk rumus dan hasil perhitungan manualnya, di sini saya menggunakan memberikan contoh 2 iterasi saja, di mana rumus perhitungan manual logika N-nya itu seperti tadi sama, nilai awalnya itu ini, kemudian learning rate-nya 0,1. Nah, rumus yang digunakan itu untuk keluarannya itu O sama dengan X1 dikalikan W1 dan X2 dikalikan dengan W2. Nah, di sini ditambah dengan biasnya. Kemudian untuk mencari kesalahannya, error sama dengan Y dikurangin O. Nanti Y ini dia dikurangin dengan hasil nilai yang ini. Kemudian untuk perbaruan nilainya itu B baru, ini bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan learning rate, kemudian dikalikan dengan nilai error. Kemudian W1 barunya itu W1 lama ditambah dengan learning rate, kemudian dikalikan dengan error, dikalikan dengan X1. Kemudian begitu juga yang W2 barunya. Nah, untuk menghitung MSE atau rata-rata kuadrat kesalahan, MSE-nya itu ada rumusnya, di mana di sini MSE sama dengan error pangkat 2 ditambah dengan error pangkat 2 ditambah dengan error pangkat 2 ditambah dengan error pangkat 2. Jadi ini errornya itu sampai 4, kemudian dibagi dengan 4. Kemudian di sini untuk perhitungan iterasi satunya, di mana nilai awalnya itu kan B1, B-nya itu sama dengan 1, W1-nya sama dengan 3, W2-nya itu sama dengan 3. Di mana data pertama karena dia memiliki 4 data ya, memiliki 4 data, maka kita harus mencari dulu data pertamanya. Kemudian di sini data pertamanya itu X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 1. Untuk menghitung keluarannya, O-nya itu sama dengan 1
dikalikan dengan 3, kemudian ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan 1 karena nilai biasnya itu 1. Ini X1. Ini X1. Kemudian ini juga X2-nya. Kemudian maka hasilnya itu 3 ditambahkan 2 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 6. Untuk menghitung kesalahannya, error sama dengan 1 nilai Y-nya ya 1 dikurangin dengan nilai ini 6. Maka hasilnya itu min 5. Kemudian untuk pembaruan nilainya di mana B-nya itu 1 ditambahkan 0,1 dikalikan ini 0,1 ini kan nilai dari learning rate-nya. Ini learning rate ini. Kemudian dikalikan dengan min 5 sama dengan 1 dikurangi 0,5, maka hasilnya itu 0,5. Kemudian untuk cari W1-nya itu 3 ditambahkan 0,5 itu nilai learning rate dikalikan dengan min 5 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya itu 3 dikurangi 0,5 sama dengan 2,5. Begitu juga seterusnya sampai ke iterasi yang kedua. Mungkin di sini saya akan menjelaskan cara ini kemudian hasil akhir perhitungannya ini sampai ke iterasi 55, di mana nilai biasnya itu adalah min 0,357143313, kemudian nilai bobot akhirnya itu ini 0,39 dan seterusnya, dan nilai bobot 2-nya akhir itu 0,5000 dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan menggunakan Excel-nya. Ini contoh pengerjaan Excel saya. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan yang menggunakan Excel-nya. Itu hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana untuk ini merupakan data yang sudah kita miliki. Kemudian untuk mencari nilai keluarannya atau nilai ini itu, maka kita akan mengalihkan ini seperti tadi, ini X1 dikalikan dengan X1 ini dikalikan dengan W1. Kemudian untuk X2-nya ini di C6, ini X2 ini dia dikalikan dengan W2 ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya ini. Kemudian untuk mencari nilai error ini 1 Y, nilai yang ada di Y ini kita kurangin dengan nilai yang ada di sini, yang ada di O ini, nilai yang sudah kita dapat di O ini tadi, ini Y-nya dikurangin ini, maka hasilnya ini min 5. Nah, begitu juga yang seterusnya. Contohnya itu kalau perhitungan untuk mencari nilai MSE yang ini. Nah, untuk mencari nilai MSE ini, min 5 yang ini, error ini dipangkatkan 2. Kemudian yang error keduanya ini juga dipangkatkan 2. Kemudian yang ini min 1,7 ini juga dipangkatkan 2. Ini juga dipangkatkan 2. Baru dia itu dibagi dengan 4 karena kita itu memiliki 4 data. Maka nanti akan menghasilkan nilai ini, MSE-nya. Begitu juga yang seterusnya sampai di iterasi ke 55, di mana nilainya itu hasilnya itu 0,0766, di mana tadi hasilnya itu sama dengan hasil perhitungan yang ini 2,5.
Ini karena saya tadi yang perhitungan iterasinya ini sampai iterasi 2 saja, dan ini hasil perhitungan akhirnya sampai ke iterasi 55. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan kode program. Selanjutnya di sini di mana pada sel pertama ini digunakan untuk menentukan parameter di awal pelatihan, di mana program simulasi algoritma backpropagation ini menggunakan logika N, di mana ini inisialisasi parameter, di mana learning rate-nya tadi sama seperti tadi 0,1, kemudian jumlah iterasinya 55. Ini jumlah perulangan sesuai data yang tadi. Kemudian learning rate ini untuk menentukan seberapa besar perubahan bobot setiap proses belajarnya, setiap proses pengulangan. Kemudian di sini untuk inisialisasi bobot atau nilai biasnya tadi, biasnya sama. Ini fungsinya untuk menentukan, memberikan nilai awal pada bias dan bobot input. Kemudian dalam neural network W1 ini untuk bobot inputnya. Kemudian ini juga bobot input kedua, dan nilai biasnya itu yang ini. Selanjutnya yang ini data latihan logika N ini merupakan data yang sudah kita miliki untuk kita training. Ini fungsinya untuk data latihan logika N-nya. Kemudian untuk formatnya itu ya seperti ini, yang ini X1, X2, dan targetnya itu Y. Kemudian di sini ada untuk menyimpan riwayat nilai, untuk menampilkan riwayatnya. Ini untuk menyimpan menyiapkan tampilan dari hasil yang kita peroleh nanti. Kemudian ini digunakan untuk menyimpan hasil training, kemudian juga membuat tampilan table output. Nah, ini riwayat, bagian yang riwayat ini itu untuk list kosongnya ini untuk menyimpan hasil tiap iterasi nanti. Kemudian ini print untuk membuat header label agar hasilnya itu rapi. Kemudian di sini ada proses training, yang dimana training itu bagian for iterasi in range ini mengulang proses sebanyak 55 kali. Dan inisialisasi error yang total error. Nah, kemudian untuk membaca data training ada juga proses forwardnya mengikuti output yang ini. Kemudian menghitung error tadi sama menghitung kesalahan, memperbaiki bobot. Ini untuk kodenya. Learning rate dikali error dikalikan dengan X1. Kemudian update nilai bobot W1 baru, W1 ditambah W1. Kemudian di sini ada hasil MSE, dan ini hasil outputnya sama seperti yang ada di Excel tadi. Gitu juga ini yang hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang ini juga prediksi pengujian. Ini hasilnya itu sesuai. Kemudian ini tadi contoh kode programnya saya tampilkan di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin kesimpulannya itu dari penjelasan saya tadi, algoritma backpropagation ini bekerja dengan cara menghitung hasil, mencari kesalahan, dan memperbaiki nilai bobot serta bias secara berulang sehingga hasilnya mendekati target. Kemudian juga berdasarkan hasil simulasi logika N selama 55 kali iterasi menggunakan Excel dan pemrograman Python, terlihat nilai kesalahan turun drastis dari 9,22
menjadi 0,076 yang membuktikan bahwa sistem mampu belajar mengenali pola data dengan semakin akurat seiring bertambahnya proses pelatihan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.